Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana caranya kita mencari gaya dalam pada balok sederhana, pada tumpuan sederhana juga, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama bagaimana cara mencari reaksi perletakan, yaitu gaya yang terjadi di tumpuan akibat adanya gaya yang bekerja. Tumpuan di sini diberi simbol A dengan C, maka reaksi yang muncul adalah VAHA dan VC dan telah kita pelajari sehingga perhitungan mencari reaksi perletakan tidak saya ulang. Saya akan lanjutkan sekarang ke bagaimana kita menghitung gaya dalam. Yang pertama adalah perhitungan dilakukan per bentang. Jadi di sini akan kita bagi perhitungan bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Kemudian setelah itu kita harus menentukan apakah kita akan mulai perhitungan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi misalkan bentang AB, kita harus menentukan dulu apakah kita menghitung dari A ke B atau dari B ke C ke A, dari B ke C atau dari C ke B, dan dari C ke D atau dari D ke C. Kemudian langkah ketiga setelah kita menentukan, maka kita menggambar potongan bentang. Ini sangat penting karena ini merupakan acuan kita dalam menghitung, gaya dalam selanjutnya. Setelah kita menggambar potongan bentang, maka kita menggambar seluruh gaya yang bekerja. Setelah itu baru kita menghitung gaya dalam normal, yaitu gaya yang sejajar sumbu, dan gaya dalam lintang, yaitu gaya yang tegak lurus sumbu. Sedangkan yang terakhir adalah mencari momen, ini sama, yaitu gaya dikali dengan jarak. Oke, nah kita akan mulai sekarang perhitungan dilakukan per bentang. Berarti yang pertama kita akan mulai dengan perhitungan dari A ke B. Berarti akan berjalan jaraknya dari 0 sampai 4 meter. Ya, dari A sampai ke B. Nah, setelah itu kita menentukan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Untuk pertama kita latihan dari kiri ke kanan. Jadi dari A ke B. Kemudian di sini kita gambar potongan bentang, gambar potongannya. Nah, ini dipotong di sini bentangnya. Kemudian kita gambarkan lagi yang tidak kelihatan. Ini adalah titik B, tentu di sini beban-beban juga tak kelihatan. Oke, ini A. Oke, jadi ini A, kemudian ini bentang AB, kemudian kita menggambar potongannya. Potongannya ini terserah, yang penting dia antara A dengan B. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita dari kiri ke kanan, berarti yang kanan itu tidak kelihatan. Jadi semua yang kanan di sini ada B, ada tumpuan C di sini, ada beban-beban, itu tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya bagian sebelah kiri dari potongan. Makanya di sini perlu adanya penentuan dulu kita dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke, berarti yang kelihatan hanya ini. Nah, sekarang di sini kita gambar seluruh gaya yang bekerja, yang kelihatan saja. Mari kita perhatikan gambar ini, kita bawa ke sini, kemudian kita potong di sini. Nah, berarti yang muncul hanya VA saja. Nah, bagaimana dengan HA? Ini khusus perhitungan di sini, HA-nya kita dapat 0. Berarti sebenarnya dia tidak ada di sini penggambaran. Sehingga gambar yang ada hanya VA. Kita gambar di sini. Nah, sedangkan P tidak kelihatan. Ya, nah inilah yang
penting dilihat. Nah, setelah kita menggambar seluruh gaya yang bekerja yang kebetulan di sini hanya VA saja, maka kita mulai dengan normal. Oh, sebelumnya mari kita lihat gambar yang cantiknya dulu karena gambar saya ini tidak pakai penggaris, saya berikan dulu gambar yang, bagus. Oke, ini gambar yang bagusnya bisa kalian lihat bahwa di sini ada VA, kemudian dipotong sehingga ini tidak kelihatan sama sekali. Oke, yang dimaksud X1 ini adalah ini ya, X1 dari 0 sampai 4 meter. Dia berjalan dari 0 terus sampai 4 meter. Nah, sekarang kita mulai dengan normal. Oke, normal adalah gaya yang sejajar sumbu. Di sini kita lihat tidak ada yang sejajar sumbu. Sumbunya adalah horizontal, berarti kita harus mencari gaya horizontal. Ternyata tidak ada. Maka di sini normal sepanjang X1 itu 0. Dengan kata lain, normal di titik A 0 dan normal di titik B 0. Kenapa A dengan B? Karena ini memang kita akan menghitung per segmen. Jadi ujung kiri A, ujung kiri B. Sehingga di sini kita butuh data NA dengan NB. Jadi sepanjang A sampai ke B itu tidak bekerja gaya normal. Kemudian kita lanjut lagi dengan lintang. Nah, lintang adalah gaya yang tegak lurus sumbu. Sumbunya horizontal berarti gaya yang vertikal yang kita cari. Dan di sini ada gaya vertikalnya berupa VA. Jadi DX1 sama dengan VA. Nah, sekarang kita harus tahu VA itu plus atau minus. Nah, kita lihat tanda untuk dari kiri ke kanan. Tanda untuk dari kiri ke kanan, lintang itu plus jika arahnya ke atas. Maka ini arahnya ke atas. Bentar ya.
Oke, lintangnya adalah lintangnya adalah plus karena dia arahnya ke atas. Kemudian kita beri dia 1 ton. Nah, berarti sepanjang dari A ke B itu nilainya adalah 1 ton. Maka di sini kita sampaikan bahwa DA sama dengan DB sama dengan 1 ton. Oke, kemudian yang terakhir adalah momen. Nah, momen adalah gaya dikali jarak. Gaya yang ada hanya VA. Berarti sama dengan VA dikali jaraknya. Jaraknya kemana? Ke titik ini. Ya, jaraknya X1. Ini tadi kita X1, ini untuk A, ini untuk B. Berarti kita bisa dapat bahwa momen untuk A sama dengan momen pada saat dia 0, berarti VA dikali 0 sama dengan 0. Kemudian momen B adalah momen di saat dia 4 meter, maka sama dengan VA dikali 4 sama dengan VA-nya adalah 1 ya. 1 dikali 4 sama dengan 4 ton meter. Ingat satuannya adalah gaya dikali jarak. Nah, sekarang bagaimana tandanya? Apakah dia plus atau minus? Maka kita lihat momen plus kalau dilihat dari arah kiri, kalau di bagian atas tertekan. Nah, kita lihat perputaran VA di sini jarumnya dan di sini pensilnya terputar, maka di bagian atas dia akan tertekan. Berarti momen di sini adalah plus. Oke, maka ini kita sudah mendapatkan gaya dalam dari A ke B dan nanti akan dilanjutkan gaya dalam dari B ke C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.